Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Calon mertua menyiram air dan mempermalukan calon mantunya di depan teman-temannya. Ternyata semua temannya berebut salaman. Jangan pernah takut, meskipun mereka berusaha memisahkan kita. Ingat saja bahwa mereka bukan Tuhan yang punya kekuasaan untuk menentukan segalanya. Kisah cinta yang tak direstui memang membuat galau dan resah bagi pasangan yang sedang dimabuk cinta. Saat semua hal sedang terasa indah, tiba-tiba harus dihadapkan pada kenyataan kalau kisah cinta mereka mengalami rintangan yang cukup berat, yaitu cinta tanpa restu. Percintaan memang biasanya tidak melibatkan dua orang saja, tetapi juga melibatkan keluarga dan orang tua. Karena begitulah budaya yang biasa terjadi di sini. Restu dari orang tua dan keluarga dianggap sangat penting untuk menjadi ukuran melanjutkan hubungan. Di sebuah desa pesisir yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Wira. Wira adalah seorang nelayan yang mahir, memiliki keterampilan dalam menangkap ikan dan mencintai kehidupan laut. Tapi sayangnya hubungan antara Wira dan calon mertuanya Ibu Siti tidak berjalan mulus. Ibu Siti tetap skeptis tentang pilihan hidup Wira sebagai seorang nelayan. Ia beranggapan bahwa pekerjaan Wira tidak cukup prestisius dan stabil untuk memberikan kehidupan yang layak bagi Dina putrinya. Ibu Siti lebih memilih menantu yang memiliki pekerjaan yang dianggap lebih mapan dalam pandangannya. Wira, meskipun tahu bahwa pekerjaannya dianggap sepele oleh Ibu Siti, tetap bersemangat untuk membuktikan bahwa kehidupan sebagai nelayan bukanlah penghalang bagi dirinya untuk menjadi seorang suami yang baik dan tangguh. Ia percaya bahwa kebahagiaan tidak hanya tergantung pada jenis pekerjaan atau status sosial. Di sebuah acara keluarga, Ibu Siti duduk di antara para tamu dengan pandangan tajamnya yang selalu mencari kesalahan. Wira berdiri di ujung ruangan, mencoba mencari cara untuk mendekati calon mertuanya yang sulit ditebak. Namun kehadirannya sebagai seorang nelayan tampaknya menjadi bahan ejekan bagi Ibu Siti. Ibu Siti dengan senyum sinis memulai ledekan tersebut di hadapan semua orang. Wira, betapa bangganya saya memiliki calon menantu sehebat Anda. Apa pekerjaan Anda lagi ya? Ah iya, nelayan kan? Ibu Siti berkata dengan nada setengah mengejek. Para tamu tertawa kecil dan wajah Wira terlihat canggung. Tapi ia mencoba menjaga ketenangannya. Iya Bu, saya bekerja sebagai nelayan, jawabnya dengan tenang. Oh begitu, saya hanya berpikir setidaknya anak saya bisa mendapatkan seseorang dengan karir yang lebih mapan, bukan hanya menggantungkan hidup dari laut. Wira mencoba tersenyum meskipun hatinya terasa terluka. Pekerjaan saya mungkin sederhana Bu, tapi saya mencintai apa yang saya lakukan dan saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ibu Siti hanya mengangguk seolah meremehkan. Tentu saja, tapi bagaimana Anda bisa memberikan kehidupan yang nyaman bagi Dina? Apa yang bisa Anda berikan selain ikan? Wira menjawab dengan tegas. Saya mungkin hanya seorang nelayan, Bu, tapi saya memiliki tekad dan tanggung jawab untuk menjaga dan mencintai Dina dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan hidup bukan hanya diukur dari pekerjaan atau harta, tapi juga dari sejauh mana kita dapat membuat orang yang kita cintai bahagia. Beberapa tamu mendukung Wira dengan tepuk tangan, tapi Ibu Siti hanya tersenyum dengan sinis seolah meremehkan kata-katanya. Meskipun ledekan itu membuat Wira merasa tersinggung, ia memilih untuk tetap tenang dan berusaha membuktikan bahwa kebahagiaan dan cinta sejati tidak bisa diukur dari status pekerjaan semata. Setelah merasa puas dengan ledekannya, Ibu Siti melanjutkan untuk menyampaikan keinginannya secara terang-terangan. Dina sayang, saya ingin membicarakan sesuatu denganmu, ujarnya pada putrinya. Dina memandang ibunya dengan cemas, mengetahui bahwa ini mungkin bukan percakapan yang menyenangkan. Apa yang ingin ibu bicarakan? Tanya Dina dengan hati-hati. Ibunya menatap Wira sebelum melanjutkan. Dina sayang, sebaiknya kamu mempertimbangkan ulang hubunganmu dengan Wira, seorang nelayan sayang. Ini bukan pilihan yang tepat bagimu. Bayangkan saja, bagaimana masyarakat akan melihat kita dengan seorang menantu yang hanya hidup dari laut. Dina mencoba memahami pandangan ibunya, tapi hatinya tak bisa membiarkan orang yang dicintainya dilecehkan. Ibu, Wira adalah pria yang baik. Pekerjaannya mungkin sederhana, tapi cintanya untuk saya jauh lebih berharga daripada gelar atau status sosial. Saya bahagia dengan dia. Ibunya menggeleng. Sayang, kamu masih muda dan banyak pilihan. Ini tentang masa depanmu. Apa yang dikatakan teman-temanmu jika mereka mengetahui kamu bersedia menikahi seorang nelayan? Ini bisa merusak reputasimu. Ibu, saya mencintai Wira. Saya tidak ingin memutus hubungan hanya karena status sosialnya.
Saya ingin hidup dengan orang yang saya cintai, bukan dengan pandangan orang lain. Meskipun perjalanan hubungan mereka tidak mudah, Dina dan Wira memilih untuk tetap bersama dan membuktikan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan. Meskipun cemoohan dan keraguan dari Ibu Siti terus menghantui, Dina dan Wira memutuskan untuk berlibur bersama dalam upaya untuk membangun kenangan yang indah. Mereka memilih destinasi yang penuh keindahan alam, jauh dari pandangan kritis orang-orang di desa. Pulau terpencil dengan pasir putih dan air laut yang biru menjadi saksi bisu dari kebahagiaan mereka. Meski sederhana, momen-momen itu memiliki makna mendalam bagi Dina dan Wira. Di tengah-tengah jalan-jalan mereka, Wira berusaha menjadikan setiap momen istimewa. Ia memperlihatkan kepadanya cara menangkap ikan dengan cekatan, membuat perahu dari daun kelapa, dan berbagi kisah-kisah petualangannya. Dina mulai memahami dan menghargai kehidupan yang dipilih Wira, mengetahui bahwa cinta mereka lebih kuat daripada penilaian orang lain. Dina dan Wira juga menghadapi tantangan saat berlibur, seperti badai yang tiba-tiba muncul ketika mereka sedang memancing. Namun melalui kerjasama dan saling mendukung, mereka berhasil mengatasi setiap rintangan bersama-sama. Pengalaman itu tidak hanya menguatkan ikatan cinta mereka, tapi juga menjadi ujian yang membuktikan bahwa Wira adalah pasangan yang dapat diandalkan di setiap situasi. Saat pulang dari liburan, Dina dan Wira membawa pulang bukan hanya kenangan manis, tapi juga keyakinan yang lebih kuat dalam hubungan mereka. Saat Wira mengantar pulang Dina di depan pagar rumahnya, Wira menatap Dina dengan penuh kasih sayang di matanya. "Dina," katanya lembut, "hari ini adalah salah satu hari terbaik dalam hidupku. Bersamamu membuat segala sesuatu terasa lebih berarti dan indah." "Sama Wira, aku merasa begitu beruntung memilikimu di hidupku. Hari ini benar-benar membuatku menyadari betapa istimewanya cinta kita." Wira menggenggam tangan Dina dengan lembut. "Dina, sejauh ini hidupku telah penuh dengan warna dan kebahagiaan karena kehadiranmu. Meskipun ada tantangan dan cemoohan dari orang lain, aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah kita bersama, menjalani hidup dengan cinta dan keberanian." Dina mendengarkan kata-kata Wira dengan hati yang penuh kebahagiaan. "Wira, aku tahu tidak semua orang mendukung hubungan kita, tapi aku bersedia menghadapi semua bersamamu. Aku yakin cinta kita bisa mengatasi segalanya." Wira tersenyum dan mengangguk. "Aku percaya padamu, Dina, dan aku akan terus berjuang untuk membuatmu bahagia setiap hari. Kita mungkin menghadapi ujian, tapi bersamamu, aku yakin kita bisa melewatinya dengan baik." Mereka duduk di pantai, merasakan angin laut yang lembut dan memandang bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Wira kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah Dina dan mengucapkan kata-kata terakhir yang membuat hati Dina berdebar. "Dina, cintaku untukmu tak tergoyahkan sampai kita bertemu lagi. Selalu ingat bahwa kamu adalah bintang yang menerangi hidupku. Selamat malam kekasihku." Mereka bertukar senyum penuh makna sebelum Wira mencium lembut kening Dina. Kemudian dengan langkah-langkah yang mantap, Wira melangkah maju, meninggalkan Dina dengan hati yang dipenuhi rasa cinta dan keyakinan bahwa mereka dapat mengatasi segala rintangan bersama-sama. Saat Wira mencium Dina dengan penuh kasih sayang, pandangan Ibu Siti yang tajam seakan menusuk malam yang tenang. Dia melihat kejadian itu dengan ekspresi yang semakin mengeraskan wajahnya. Dina, meskipun merasa berbunga-bunga setelah momen romantis itu, merasakan ketegangan yang tiba-tiba mengisi udara. "Wira, cukup, kamu bisa pergi sekarang." Wira terkejut dengan kemarahan Ibu Siti, segera berdiri dan mencoba menjelaskan. "Maaf Ibu, saya tidak bermaksud Namun Ibu Siti memotong perkataannya. "Tidak perlu menjelaskan, kamu ini sudah terlalu berani. Seharusnya kamu tahu batas-batas sebagai seorang nelayan, ini tidak pantas." Ibu Siti pun memaksa Dina untuk masuk ke dalam. Tapi bukannya pulang, Wira malah diam di depan pagar dan memandangi tubuh Dina yang perlahan pergi. Hingga tak lama kemudian, Dina menampakkan diri di jendela lantai atas. Hal ini membuat Ibu Siti mulai merasa geram. Kegelisahan dan rasa takut atas hubungan keduanya membuatnya kehilangan kesabaran. Dengan penuh kemarahan, dia mengambil seember air di dapur, menyusuri jalan ke rumah Wira dengan langkah cepat. Dengan penuh kemarahan, Ibu Siti membuka pintu pagar dan membuang air dari ember tepat ke arah Wira. Air yang dingin itu membuat Wira terkejut dan berdiri dengan cepat. "Dasar anak tukang pancing, berani-beraninya kau mencium putri saya di depan umum. Ini balasan untukmu," seru Ibu Siti sambil memandang Wira dengan mata tajam. Wira terkejut dan basah kuyup karena siraman tiba-tiba. Namun meskipun kedinginan dan terkejut, dia mencoba untuk tetap tenang. "Maaf Ibu Siti, saya tidak bermaksud membuat Anda marah. Saya akan pergi." "Pergilah. Kau tak pantas untuk berada di sini. Dan kalau kau berani kembali, kau akan mendapat lebih besar dari sekedar siraman air." Wira melangkah pergi dengan hati yang terluka. Ia mencoba mengatasi rasa malu dan kekecewaannya. Ibu Siti seolah merasa bahwa tindakannya memberi kepuasan, kembali ke rumahnya dengan langkah yang mantap. Sementara itu, Dina yang menyaksikan kejadian dari jendela merasa putus asa dan bingung. Kejadian ini hanya semakin memperkeruh hubungan mereka. Wira dengan hati yang berat dan penuh kerendahan hati memilih meninggalkan desa untuk sementara waktu, untuk memberikan waktu dan ruang pada situasi yang memanas ini.
Dengan langkah-langkah yang berat, dia melangkah meninggalkan rumahnya dan desa yang telah menjadi bagian hidupnya. Suatu hari, Ibu Siti masih kekeh ingin membuka mata Dina yang dianggapnya sudah dibutakan oleh cinta si Wira. Dina yang telah lama mencoba menjaga ketenangan mendengar ucapan ibunya dengan hati yang semakin berat. Lihatlah Dina, lihat sekelilingmu, mantan-mantanmu, teman-temanmu. Semuanya punya pasangan yang mapan dan punya karir bagus. PNS, guru, perangkat desa. Mereka bisa memberikan kehidupan yang layak, tapi kau malah memilih nelayan. Ibu, cinta kami lebih dari pekerjaan atau status sosial. Wira adalah orang baik dan kami bahagia bersama. Bahagia? Apakah itu cukup? Lihatlah mereka. Mereka bisa memberikanmu kehidupan yang nyaman. Kenapa harus pilih pria seperti Wira yang hanya bisa memberikan ikan sebagai mata pencarian? Wira yang tanpa sengaja mendengar perdebatan itu memutuskan untuk bicara. Ibu Siti, saya mungkin hanya seorang nelayan, tapi saya punya tekad untuk membuat Dina bahagia. Saya tahu pekerjaan saya sederhana, tapi saya bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kami. Ibu Siti hanya menggelengkan kepalanya dengan enggan, ekspresi meredahkan. Tidak peduli seberapa keras kau bekerja, kau tidak akan pernah bisa menyamai prestis dan keamanan yang bisa diberikan oleh pekerjaan yang mapan. Dina mencoba berbicara dengan penuh keputusan. Ibu, saya tidak ingin kehidupan yang mapan jika itu tidak membawa kebahagiaan. Wira dan saya bersama-sama karena kami saling mencintai, bukan karena pekerjaan atau materi. Kau tidak akan pernah mengerti, Dina. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Karena merasa semua usahanya untuk menjauhkan Wira dan Dina sia-sia, akhirnya Ibu Siti pun mengundang Wira untuk makan di kapal pesiar milik temannya. Ibu Siti dengan niat jahatnya memutuskan untuk membuat Wira malu di depan umum. Dia merencanakan untuk mengajak Wira makan malam di sebuah kapal mewah yang dikenalnya, dengan harapan bahwa pertemuan dengan kenalannya yang berstatus tinggi akan membuat Wira merasa tidak nyaman. Pada hari yang ditentukan, Ibu Siti mengundang Wira untuk makan malam di kapal mewah tersebut. Wira tanpa curiga setuju untuk mengikuti undangan itu. Dia berpakaian sederhana sesuai dengan kebiasaannya dan tiba di pelabuhan untuk menemui Ibu Siti. Kapal itu megah, berkilauan di bawah cahaya bulan. Ibu Siti menyambut Wira dengan senyum lebar, seolah-olah berusaha menunjukkan betapa besarnya tempat itu. Mereka duduk di tempat yang dipenuhi dengan hidangan mewah. Saat malam berlanjut, Ibu Siti secara sengaja mengenalkan Wira pada beberapa temannya yang memiliki status sosial yang tinggi. Mereka yang duduk di sekitar meja adalah pebisnis sukses, pejabat pemerintahan, dan orang-orang dengan profesi yang dianggap presisius. Ibu Siti tampak senang memamerkan hubungan anaknya dengan orang-orang berkelas tinggi. Tuan dan Nyonya, malam ini sengaja saya mengundang Anda sekalian karena ingin memperkenalkan sosok yang tidak tahu diri, seorang nelayan dengan berani mencintai anak saya. Jelas Ibu Siti. Wira yang datang pun terlihat gugup saat dikenalkan dengan cara merendahkan oleh Ibu Siti. Saya Wira, salam kenal, kata Wira dengan tenang. Loh, Pak Wira? Wira Atmaja? Tanya seorang teman Ibu Siti. Iya, saya Wira Atmaja, jawab Wira singkat. Mendengar nama yang tidak asing dan sangat sakral di telinga mereka pun langsung berdiri dan memberi hormat kepada Wira dan bergantian bersalaman dengan ramah. Saat beberapa teman Ibu Siti mengenal Wira dan memberi hormat, wajah Ibu Siti terlihat bingung dan tidak mengerti. Ia mencoba menyembunyikan rasa keterkejutannya, tetapi rasa penasaran membuatnya bertanya pada salah satu temannya yang duduk di sebelahnya. Ibu Siti berkata dengan nada heran, Maaf, tapi bagaimana kalian mengenal Wira? Dia hanya seorang nelayan dari desa. Jeng Siti, bagaimana Anda bisa menyebut bahwa calon mantu Jeng tidak tahu diri? Dia adalah Wira Atmaja. Teman-teman Ibu Siti mengungkapkan bahwa Wira adalah pemilik kapal pesiar yang mereka tumpangi. Wajah Ibu Siti langsung berubah menjadi kaget dan bingung. Rasa keterkejutan dan penyesalannya bercampur aduk di ekspresinya. Teman-temannya mencoba memberikan penjelasan lebih lanjut. Salah seorang teman berkata dengan senyum, Ibu Siti, sepertinya ada beberapa kekeliruan. Wira bukan hanya seorang nelayan biasa, dia adalah pemilik kapal pesiar ini dan punya bisnis sukses di bidang pariwisata laut. Ibu Siti tampak terkejut dan kaku. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa malunya karena perilaku dan pandangannya yang kurang berdasarkan fakta. Wira yang selama ini menjaga kerendahan hati dan tidak memamerkan kesuksesannya tetap tenang dan tidak menunjukkan ekspresi yang mendikte. Wira mencoba menjelaskan. Maaf Ibu Siti, saya tidak bermaksud menyembunyikan apapun dari Anda. Saya hanya ingin hubungan ini dibangun di atas dasar cinta dan penghargaan, bukan pada status sosial atau kekayaan. Teman-teman Ibu Siti menambahkan bahwa Wira telah banyak memberikan kontribusi positif kepada komunitas lokal dengan mengembangkan sektor pariwisata laut. Kapal pesiar miliknya juga memberikan pekerjaan kepada beberapa nelayan lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Ibu Siti sambil merenung akhirnya mengakui kesalahannya. Ia merasa malu dan menyesal telah membuat asumsi yang salah tentang Wira. Teman-temannya mencoba menenangkan situasi dengan menekankan bahwa kebahagiaan dan keberhasilan Wira bersama Dina tidak bisa diukur hanya dari pekerjaan atau status sosial. Pada suatu malam, setelah peristiwa yang membuatnya menyadari kesalahannya, Ibu Siti memutuskan untuk mengunjungi Wira. Dia datang ke rumah Wira dengan ekspresi yang penuh penyesalan dan rasa malu.
Wira yang masih terbuka untuk memahami dan memaafkan menerima kedatangannya dengan penuh kerendahan hati. Ia menghampiri Wira dengan langkah yang ragu. Dia menundukkan kepala. Wira, saya ingin minta maaf. Saya menyadari bahwa saya membuat penilaian yang salah tentang Anda. Saya tidak tahu bahwa Anda pemilik kapal pesiar yang sangat dihormati oleh banyak orang. Saya menerima permintaan maaf Anda. Saya pun tidak bermaksud untuk menyembunyikan apapun. Saya hanya ingin menjalin hubungan yang baik berdasarkan saling pengertian dan cinta. Ibu Siti melanjutkan. Saya terlalu terpaku pada pandangan dan anggapan saya sendiri dan itu membuat saya membuat keputusan yang tidak bijak. Saya menyesal dan malu atas tindakan saya. Saya berharap Anda bisa memaafkan saya. Wira tersenyum dan mengangguk. Tentu Ibu Siti, saya juga ingin membangun hubungan yang baik dengan Anda. Semua orang punya kesalahan. Yang penting adalah kita belajar darinya dan mencoba menjadi lebih baik. Ibu Siti merasa lega dengan kata-kata pengampunan dari Wira. Terima kasih Wira. Saya berjanji akan lebih terbuka pikiran dan berusaha memahami lebih baik. Saya tidak ingin merusak kebahagiaan Dina hanya karena pandangan sempit saya. Itu adalah langkah yang baik, Bu. Mari kita fokus pada kebahagiaan Dina dan membangun hubungan yang positif bersama-sama. Dari situlah hubungan antara Ibu Siti, Wira, dan Dina mulai membaik. Mereka berusaha membangun saling pengertian, menghargai nilai-nilai masing-masing, dan bekerja menuju keselarasan dalam keluarga. Meskipun tidak semua perbedaan dapat dihilangkan, mereka belajar untuk menerima dan menghormati satu sama lain. Kebersamaan dan cinta mereka mengatasi segala rintangan, membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga mereka.